Hikayat Negeri Anjing dan Babi, sajak Adi Masardi. Aku kisahkan kepada kalian tentang sebuah negeri, letaknya persis di garis Katulistiwa. Pada zaman raja-raja, para nahoda menyebut ini negeri Zamrud. Tapi kemudian dirundung bangkrut. Itu karena anjing-anjing kampung yang dipiara rakyatnya tidak berfungsi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Lagaknya seperti kawanan serigala dalam film-film Dracula, melolong paro menakutkan, minta rembulan memperpanjang malam, menunda jadwal fajar bersinar. Mereka memang pecinta kegelapan, karena sesungguhnya mereka itu pengecut. Itu sebabnya ketika babi-babi menggasak kedelai para petani, anjing-anjing itu hilang nyali. Maka ketika tempe dan tahu, sumber utama protein bagi rakyat, lenyap di pasar-pasar, mereka tak pernah peduli. Mereka ingin rakyat tetap bodoh agar anjing-anjing itu tetap menguasai malam, menguasai kegelapan. Itulah saat mereka membuat aturan dan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif dari Forum Network. Tadi Anda sudah menyimak sebuah puisi karya Adi Masardi, ini puisi Anjing dan Babi. Tapi saya tidak akan mengajak Anda ngobrol dengan Mas Adi seputar puisinya. Gak apa-apa, nanti kita elaborasi juga. Tetapi saya akan mengajak ngobrol berkaitan dengan kemarin Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia itu bertemu dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satu yang menarik adalah rekomendasi ketiga di luar soal penundaan pemilu inkonstitusional disebutkan juga, yakni soal bahwa mempersiapkan people power. Ya, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hersub. Ya. Puisi tadi itu ada urusannya dengan zaman sekarang atau puisi ya kebetulan kok mirip-mirip dengan situasi sekarang gitu ya? Dulu tahun 2009 itu akhir saya membuat puisi Negeri Para Berdebah untuk melawan para berdebah yang mau menyerbu KPK waktu itu, cicak buaya. Nah, rupanya para berdebah ini tetap berkuasa, kemudian bermetamorfosis menjadi anjing dan babi. Nah, gitu Bung Hersub. Nah, memang kedengarannya tuh kasar ya anjing dan babi. Tetapi saya dapat inspirasi anjing dan babi itu dari para pembesar kepercayaannya Presiden Joko Widodo. Yang pertama soal anjing, itu kan dari Menag, Menteri Agama. Gonggongan anjing ya. Kemudian yang gonggongan anjing. Kemudian yang soal babi itu dari Mendag. Nah, ini antara Menag dan Mendag itu kok ininya variannya kok binatang semua, binatang yang kita najiskan. Nah, kemudian dari situlah saya mendapat inspirasi anjing dan babi. Gitu. Nah, Oke. Sekarang kita fokus pada pertemuan kemarin ya. Ada beberapa rekomendasi. Saya termasuk yang diundang tapi saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain. Gimana menjelaskan mengapa kemudian sampai teman-teman dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menganggap situasinya ini, kalau saya lihat dari beberapa statementnya itu kan sudah emergensi gitu ya. Nah, ini memang kemarin itu kan kita singgung juga soal diselenggarakannya pada tanggal 11 Maret. Itu kalau 56 tahun yang lalu itu Presiden Soekarno untuk mengatasi berbagai masalah yang dia tidak bisa kuasai, dia tidak bisa atasi, dia memberikan surat perintah kepada Jenderal Soeharto untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak bisa dia selesaikan.
Nah, tanggal 11 Maret kemarin itu 56 tahun kemudian kita menganggap bahwa Presiden Joko Widodo ini juga tidak sanggup mengatasi berbagai persoalan bangsa. Itulah sebabnya kita gelar juga tanggal 11 Maret. Kalau dulu Super Semar, terus anak-anak bilang kalau sekarang Super Petruk, anaknya Semar. Gitu Bung Heru. Nah yang hadir itu cukup banyak teman-teman aktivis pergerakan dari Perhimpunan Menumbuhkan Kembali Indonesia, terutama ada Rocky Gerung, ada Sagada Nainggolan, ada Ferry Juliantono, ada Jumhur Hidayat, ada Prof. Ekonom kita Antoni Budiawan, ada banyak lagi yang senior-senior, ada yang menarik lagi sekarang ini mulai akademisi yang progresif seperti Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, dosen juga, kemudian ada Ubed, dosen juga, akademisi intelektual, juga hadir di dalam forum itu. Jadi kita makin jelas ada gerakan intelektual ini, masyarakat intelektual, civil society ini mulai menyatu melihat persoalan bangsa ini, kemudian bersama-sama ada kegelisahan yang sama, kemudian kita dengan mudah berkumpul dengan hanya WA, kemudian kita berkumpul banyak sekali teman-teman aktivis pergerakan juga para akademisi. Nah yang dibahas memang kerisauan kita ya, terutama soal pemerintahan ini kan kelihatan tidak mampu mengatasi problem-problem bangsa dan kecenderungannya itu dalam berbagai hal mengabaikan konstitusi, mengabaikan tata negara. Padahal negara itu diatur oleh undang-undang. Nah yang menarik Bung Hersub itu penjelasan dari Bivitri. Bahwa pertama dia selalu menjelaskan bahwa kenapa disebut negara hukum. Negara hukum itu bukan negara yang bisa menghukum rakyatnya, tetapi negara hukum itu adalah negara yang membatasi tingkah laku penguasanya, bukan membatasi tingkah laku rakyat. Nah, kemudian Rocky bolak-balik juga mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, konstitusi itu menjanjikan percepatan kekuasaan. Tidak ada satu pasal pun di dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan pemilu, langsung reaksinya kan ini jelas melanggar konstitusi. Nah yang menarik yang disampaikan oleh Bivitri, jadi kalau eksekutif dan juga sebetulnya legislatif tidak boleh bicara membuka wacana yang melanggar konstitusi yang tidak ada di dalam konstitusi atau yang sudah dibatasi oleh konstitusi. Misalnya eksekutif itu simbolnya kan presiden. Nah, presiden dan orang-orang di jajarannya itu representasinya adalah presiden. Jadi presiden tidak boleh mewacanakan. Kalau orang biasa kayak kita bolehlah nih, misalnya kalau pas bagus kita perpanjang, kita boleh karena kita tidak terikat oleh konstitusi, kita tidak pernah bersumpah di hadapan undang-undang bahwa kita akan menaati konstitusi. Kalau presiden DPR kan ada sumpahnya, tidak melanggar konstitusi, menjalankan konstitusi dan anak turunannya undang-undangnya. Nah kalau warga biasa boleh, kata Bivitri, tapi kalau eksekutif, legislatif itu tidak boleh. Jadi ini sudah melanggar jauh konstitusi. Nah apalagi ada DPR kan, DPR itu kan sudah menyepakati jadwal pemilu 2024 tanggal 14 Februari kan. Nah kemudian ada orang-orang yang mencoba melanggar itu, mau membuka perpanjangan. Nah ini menurut Bivitri, dosen hukum kita, pakar tata negara juga yang progresif itu mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini melanggar konstitusi. Nah kemudian saya jadi ingat Bung Hersub, pada suatu hari saya diminta oleh Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid untuk memanggil Profesor Dr. Harun Ar-Rasyid, ahli tata negara dari UI. Saya nyetir sendiri, saya jemput pakai Kijang di rumah dinasnya beliau di Rawamangun, komplek dosen. Kemudian diajak ke istana. Dia tanya di jalan mau apa? Gus Dur mau apa? Ya saya nggak tahu, kayaknya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun ya. Nah, kemudian saya datang, terus kemudian saya temani ngobrol bertiga. Nah, yang menarik itu ketika Gus Dur menyatakan bahwa Prof. Harun, ini kan saya mendengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi ini. Waktu itu sudah kasak kusuk. Nah Gus Dur waktu itu khawatir perubahannya itu terlalu kebablasan.
Itu sebabnya Gus Dur sebagai presiden meminta Prof. Dr. Harun untuk membuat semacam desain perubahan itu. Nah, yang menarik Bung Hesup, itu langsung kita masih ingat, Bung Hesup masih ingat kan Prof. Harun kalau ngomong kan nyolot gitu. Dia langsung ngomong, presiden tidak boleh ngotak-atik konstitusi. Mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi. Itu pesan Prof. Harun. Kemudian Gus Dur kan agak tersedak juga. Gini loh maksudnya Prof. Harun, ini kan mungkin kita bisa bikinlah panitia penyelidikan konstitusi. Nah kalau itu boleh, bisa. Nanti kemudian Prof. Harun diminta untuk mengumpulkan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan waktu itu agar Pak Muladi menjadi wakilnya, Prof. Harun jadi ketuanya, mungkin ambil dari Unhas, dari mana-mana boleh di situ. Untuk bikin panitia penyelidikan konstitusi, itu persiapan agar ini nanti disampaikan ke parlemen, bahwa parlemen mau diterima atau tidak, nggak penting menurut Gus. Yang penting kita mengingatkan bahwa begini loh cara mengubah konstitusi. Nah, jadi poinnya di sini adalah bahwa Prof. Harun itu ahli tata negara, ketika presiden ngomong konstitusi langsung dicetak gitu, nggak boleh ngimpi pun nggak boleh dia bilang. Nah, jadi nah apalagi ini kan presiden dan anak buahnya kabinet ngomong memperpanjang apa yang tidak ada di konstitusi, memperpanjang penundaan kekuasaan. Nah itu sebabnya bolak-balik Rocky itu kalau nggak salah 3-4 kali ngomong bahwa konstitusi itu tidak pernah menyiapkan perpanjangan kekuasaan, yang ada memperpendek. Kenapa memperpendek? Ada, perpanjangan nggak ada karena konstitusi membatasi ini, terutama dulu desain yang para founding father dan di seluruh dunia juga, bahwa kekuasaan itu kalau diperpanjang cenderung korup, cenderung totaliter, nggak boleh diperpanjang. Kalau diperpendek bisa. Nah kemudian kita akhirnya sepakatlah bahwa harus ada percepatan pemilu itu. Nah, waktu itu kemarin itu sudah disiapkan juga pernyataannya untuk mempercepat pemilu. Nah, gitu Bung Hesup. Nah, tentu pada teman-teman yang berkumpul kemarin sampai pada satu kekhawatiran yang sama ya tentang masa depan negeri ini gitu. Yang menurut teman-teman itu seberapa jauh sih, seberapa serius sih niat pemerintah ini kalau lihat naga-naganya mau mengubah konstitusi ini untuk memperpanjang jabatan Pak Jokowi? Nah, saya melihat pemerintahan ini atau rezim ini, rezim kalau bahasa preman itu, bahasa kitanya itu rezim meleng, begitu kita meleng itu langsung disabet. Nah, dulu kan pernah ada nih keinginan untuk 3 periode yang dipimpin oleh Kodari dan komplotannya itu terus kampanye 3 periode, ada Seknas Jokowi 3 periode. Nah, kemudian kami bikin Seknas Jokowi, sudahlah. Waktu itu kita kan bertarung sama Kodari. Oke, kalau memang rakyat ingin Jokowi 3 periode, kalian kirim utusan ke parlemen, bisa berapa ratus ribu. Nanti habis itu kita akan turunkan yang ingin mempercepat periode kepresidenan. Nah, waktu itu kan kita jelasin juga kalau mau memperpanjang 3 periode itu harus amandemen. Tetapi kalau untuk mempercepat pasalnya sudah ada, pasal 7A itu soal impeachment. Konstitusi sudah menyiapkan percepatan, tidak pernah ada menyiapkan perpanjangan. Nah, kemudian ketika ini kita lawan kan, kemudian redam tuh, Kodari nggak jelas tuntunannya. Tahu-tahu muncul penundaan pemilu. Nah, kemudian yang menarik lagi, yang menyuarakan pertama tuh Zulkifli Hasan, ketua PAN kan. PKB dulu, Mas. PKB dulu. Oh, PKB dulu. PKB atas nama itu kan dapat masukan dari UKM. UMKM. Pak Airlangga Hartarto atas masukan petani sawit. Nah, baru kemudian Pak Zulkifli Hasan melengkapi salah satu faktornya adalah perang di Rusia. Itu perang antara Ukraina dan Rusia. Tapi yang itu kan dia menyebut juga soal pandemi. Zulkifli Hasan. Iya, semua ya pandemi ya. Nah, saya bilang ini Zulkifli itu karena pandemi apa karena demi PAN? Saya jangan-jangan karena demi PAN. Oke. Nah kemudian yang menarik lagi kan dari semua pengusung penundaan itu yang paling menarik itu adalah Zulkifli Hasan.
Karena kemudian dari pihak Zulkifli Hasan ada suara-suara bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Nah kemudian dari pihak Luhut Panjaitan kan dibantah bahwa tidak ada perintah itu. Nah itu sebabnya teman kita Yos Garang pekan depan itu akan mengadukan Zulkifli Hasan sebagai anggota DPR yang menjabat wakil ketua MPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasalnya adalah karena dia dianggap berbohong. Pertama karena dia berbohong karena dibilang kata Luhut Panjaitan, tetapi Luhut Panjaitan membantah kan. Nah kita tinggal lihat Mahkamah Kehormatan Dewan itu menilainya mana yang bohong, Zulkifli Hasan atau Menko Luhut. Nah jadi kalau bayangan saya sih kalau Zulkifli yang ketahuan bohong dia harus dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua MPR jadi anggota biasa. Nah tetapi kalau Luhut yang bohong berarti DPR harus melakukan langkah-langkah politik. Saya nggak paham apakah mau interpelasi, mau angket, dan itu urusan mereka. Tapi yang penting bahwa kehormatan, kejujuran itu harus tetap ada di lembaga negara, terutama di legislatif ya, kemudian di eksekutif. Nah yang menarik ini kata Yos, kalau dulu kan soal ini ada presiden nih. Dulu Pak Setia Novanto, Ketua Umum Golkar, dianggap berbohong juga soal Papa minta saham. Nah waktu itu kan dibilang Setia Novanto ngomong ada presiden kira-kira Papa ini kan minta saham, ternyata tidak benar kan. Nah kemudian jadi masalah. Nah kalau yang kasus ini juga kurang lebih kan sama, apalagi pelakunya juga waktu di kasus Setnov ada Luhut Panjaitan juga. Di sini ada Luhut Panjaitan juga. Nah kata Jos Garang ini, nah sekarang ini Mas, ini Papa minta nambah nih. Bener nggak Papa minta nambah? Nah jadi dari Papa ke Papa aja nih MKD ini membahas. Nah tapi kembali ke soal kecemasan kita ya, kecemasan teman-teman kalangan yang paham bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana keadaan masyarakat. Nah sekarang ini kan pemerintah itu tuh mengatasi kedelai aja nggak bisa. Untuk mengatasi minyak goreng berbulan-bulan nggak bisa. Nah kemudian sekarang gas juga, istri saya sudah mengeluh terus-menerus setiap ini kan karena gas itu sekarang tuh naik yang berapa bulan sekali naik ini, ya. Naik sekarang itu sekitar 205.000 katanya, padahal tadinya 150. Dan ini kan terus naik. Ya. Nah kita kan membayangkan Bung Hersub bahwa ke depan ini persoalan-persoalan bangsa yang dari luar itu akan makin tinggi karena ada konflik Rusia Ukraina, kemudian ada pergolakan, pasti ada pergolakan antara Amerika, Cina, kemudian Eropa sendiri, dan ini pasti akan mengganggu persoalan energi. Nah kita membayangkan kayak sekarang ini ada antri kedelai, antri minyak, antri beras, nanti itu akan ada juga antri BBM. Antri BBM di beberapa kota sudah mulai soal solar. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita perlu pemerintahan yang memiliki kompetensi, memiliki integritas agar rakyat itu bisa tidur nyenyak, percaya bahwa ini akan diselesaikan dengan baik persoalan-persoalan kita. Itu sebabnya kita minta agar pemilu ini dipercepat agar dapat pemerintahan yang lebih kredibel. Sehingga kita bisa tidur nyenyak bahwa ini pasti akan diurusin oleh pemerintah. Nah, soal ini penting untuk menjaga ketenangan. Nah, sementara yang kita lihat kan ini pemerintah ini bukan mengatasi masalah yang dihadapi bangsanya, tapi bikin kegaduhan-kegaduhan baru di mana-mana kampanye perpanjangan. Ini kan rakyat jadi makin cemas nih. Ini bagaimana nasib gue, nasib kita nih. Yang sekarang aja nggak bisa, mereka hanya sibuk memperpanjang kekuasaan. Terus yang ngurusin kedelai, minyak goreng siapa? Kira-kira itulah kegelisahan kita itu. Ya, dan kesimpulannya saya kira dengan fakta-fakta yang Anda sodorkan tadi, makanya kemudian teman-teman menyimpulkan harusnya dipercepat gitu, bukannya malah ditambah periodenya ya. Betul. Jadi ini percepatan kan agar kan di seluruh dunia hal ini biasa. Bahkan yang existing pun ketika dia mau bikin program baru yang kira-kira harus dapat kesepakatan banyak orang, banyak politisi, kan dia mempercepat pemilu. Nah, biasanya itu ingin trust baru, dan di negara-negara berprinsip parlementer itu biasa gitu. Tapi di
di yang presidensial kita juga pernah mengalami percepatan pemilu, Bung Herzog, ketika Pak Habibie. Nah, Pak Habibie itu kan menggantikan Soeharto di tengah jalan, kemudian tapi dia nggak yakin bahwa rakyat itu percaya kepada dia, karena yang dipilih kan waktu itu Soeharto. Karena itu Pak Habibie ingin agar ada pemerintahan yang kredibel, yang integritasnya tinggi, yang dipercaya oleh rakyat, karena itu dia sendiri yang membuat pemilu dipercepat. Dia sendiri kan tidak mencalonkan. Harusnya 2002 ya masa jabatannya. 2000 ya. Dia udah sampai 2002. Ya, Jadi ya. kalau misinya kan meneruskan kayak Megawati kan setelah menjatuhkan Gus Dur kan meneruskan sampai periode Gus Dur 2024. Nah, harusnya waktu itu Habibie ini kan dari pemilu 97 menuju 2022. Nah, dia bisa terus, tetapi dia sebagai intelektual, sebagai politisi yang clear ya, yang lugu, dia ingin dapat kepercayaan pemerintah, itu harus dapat kepercayaan rakyat, apalagi waktu itu kan situasinya juga kurang lebih hampir seperti ini, mungkin sekarang lebih parah memang. Lebih parah, ya. Nah, dia ingin, waktu itu Habibie ingin agar ada pemerintahan baru yang kredibel, yang betul-betul dipercaya oleh rakyat. Karena itu beliau mempercepat pemilu 99 kan, dari 97 kemudian 99 dia bikin pemilu, dan dia tidak mencalonkan loh. Ya. Pak Habibie luar biasa loh. Pak Habibie bagaimanapun itu demokratisasi di Indonesia luar biasa. Ketika beliau terpilih jadi presiden, para tahanan-tahanan politik dibebaskan, keran kebebasan pers dengan dihapuskannya lembaga SIU, ya kan? Ini kan luar biasa. Ekonomi juga luar biasa ketika bisa dolar menjadi dari 15.000 menjadi 7.500. Kan itu dahsyat. Tapi itu pun Pak Habibie merasa dia tidak kurang dipercaya, nggak sreg, nggak sreg kalau karena tidak hasil pemilu yang clear menurut beliau kan. Itu dia ingin ada pemerintahan, dan yang menarik kan Pak Habibie kan nggak mencalonkan diri. Padahal kalau dia waktu itu mencalonkan diri ya dengan main-main sedikit pasti bisa terpilih kembali lah. Ya, meskipun ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR, tetapi saya kira dengan sebagai seorang penguasa dalam situasi seperti sekarang, beliau bisa melakukan langkah-langkah yang konstitusional seperti sekarang ini. Nggak usah inkonstitusional, main-main seperti yang konstitusional. Ya karena waktu itu kan Partai Golkar masih mau mencalonkan. Memang karena itu kan ada perubahan juga, bahwa kemudian pemilihan lebih bebas. Nah, jadi dan dia betul-betul off dari dunia politik itu, dia ingin ada pemerintahan yang terpercaya. Nah, kalau pemerintahan sudah terpercaya, hasil pemilu yang bersih, jujur, dan transparan, itu jadi apapun hasilnya, rakyat itu legowo. Bahwa ini memang pilihan kita, sehingga, dan yang paling penting itu ada harapan baru, Bung Herzog. Jadi rakyat itu punya harapan. Nah, sekarang ini kalau mau ngomong soal masukan dari publik nih, saya ada teman anggota Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi. Dia menyatakan, Mas Adi bisa lihat katanya di apa namanya, di online ini terbuka, anggota Gapensi Konstruksi itu sudah tinggal dari 80 ribuan tinggal 10 ribuan, hilang semua. Kenapa? Ya pada mati, nggak ada berkembang. Nah, itu bisa dicek dan itu fakta. Nah, kenapa begitu? Saya tanya waktu itu, lah bukannya ini primadonnya infrastruktur, kok malah nggak, para pengusaha konstruksi kok malah pada mati? Nah, dia ketawa aja. Nah, ini kan fakta-fakta itu bisa dicari dengan transparan, dengan terbuka. Misalnya Apindo, apa yang terjadi di organisasi pengusaha itu. Nah, sementara ini di kabinet ini kan banyak orang ex-HIPMI. Harus kan dia paham apa yang terjadi. Jadi langsung di-cut. Nah, saya curiga bahwa minta penundaan ini lebih karena di seputar orang-orang istana itu ada orang yang ketakutan kalau tidak dalam kekuasaan. Jadi lebih karena ketakutan itu kemudian mulailah bagaimana mau perpanjang kekuasaan, dan ini nggak boleh dikorbankan. Jadi persoalan mereka, kemudian kita yang harus menjadi sandera untuk penundaan itu. Nah, ini yang menurut saya nggak benar. Dan jadi, nah yang menarik itu kemarin kan Rocky menutup pertemuan itu kembali dengan menegaskan bahwa
Dia bilang sekali lagi konstitusi itu tidak memberikan ruang kepada perpanjangan kekuasaan di seluruh dunia. Yang ada di seluruh dunia itu konstitusi mempercepat kekuasaan. Itu prinsip dasarnya. Ya, ya. Nah, tadi kembali ke istilah Anda tadi, rezim inilah rezim blank but gitu. Kalau meleng gitu langsung disabet gitu ya. Ini jadi Kalian disabet. ya, ya. Jadi kita mau tidak mau ini publik ini harus terus waspada, memasang mata dan juga speak up gitu ya, harus bicara ya. Karena kalau tidak, ini karena kelihatannya mulai terjadi penggalangan-penggalangan nih, sudah mulai muncul tuh statement-statement dari beberapa kalangan kiai misal gitu yang bisa memahami bahwa penundaan pemilu nanti muncul dari ahli-ahli hukum tata negara, nanti muncul bulatan tekad di mana-mana model Pak Harto dulu gitu ya. Ini saya kira modus-modus ini yang mesti ingatkan pada publik bahwa itu bukanlah bentuk aspirasi rakyat, tapi itu adalah mobilisasi. Itu pertama. Yang kedua, meskipun toh ada aspirasi-aspirasi semacam itu dari rakyat, bukan berarti kemudian pemerintah memberi dan memfasilitasi untuk mengubah konstitusi gitu ya, kira-kira Mas Adi ya. Betul. Nah tadi saya ingin jelasin lagi soal lengket itu. Ini betul-betul lengket. Contoh misalnya undang-undang yang kita awasi terus, ternyata tengah malam dia baru sahkan. Kemudian kita awasi kemarin itu dana haji, kan harus diawasi kalau enggak hilang. Kemudian yang terbaru ini kan dana hari tua kaum buruh, itu kan mau diambil tuh. Kalau kita nggak teriak-teriak tetap diambil. Jadi kalau kita meleng dikit sih disabet. Belum lagi uang yang ada di perusahaan-perusahaan asuransi milik negara itu sudah saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong masih ada apa enggak. Nah jadi betul-betul lengket ini, paling harus diambil apapun. Bahkan keputusan-keputusan itu pun rata-rata kan dikeluarkannya tengah malam ketika kita lengah. Nah, kita kan nggak bisa terus waspada begitu, karena kita juga punya persoalan-persoalan lain soal kita perlu sembako, kita perlu minyak, perlu kedelai, perlu tahu. Maksudnya di antara itu kita harus mengawasi. Nah, terus bagaimana kehidupan kita kalau kehidupan kita berkeluarga kalau harus terus mengawasi pemerintah. Ini kan kita sibuk jadi nggak jelas nih akhirnya apa? Akhirnya mengawasi pemerintah nggak jalan, ngurusin keluarga juga nggak jalan. Jadi saya kira ini bagian dari yang dilakukan oleh teman-teman Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia ini adalah bagian pressure dari civil society terhadap apa yang orang sering, yang Mas Antoni Budiawan sering sebutkan sebagai makar konstitusi gitu ya. Makar secara seolah-olah konstitusional. Ya. Nah tapi kemarin itu saya ngobrol sama Rocky, ini kalau ada percepatan pemilu, jadi kita lebih cepat lagi menemukan kembali Indonesia. Oh, oke. Ya. Jadi cara menemukan kembali Indonesia ini kan salah satu rutenya itu lewat pemilu, Bung Hersub. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi satu hal ini mulai banyak kurangi tidur malamnya. Kita piket. Nah, jadi rakyat itu harus giliran piket, jangan sampai ada rezim lengket ini terus ngambil semua milik kita. Iya. Baik, terima kasih Mas Adi, Mas Ardi. Terima kasih. Dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.